Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita peluang, kesempatan untuk beribadah dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ke-6. Sekali lagi Imamat 1 ayat yang pertama sehingga ke-6. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Malaysia. Korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari dalam kemah Tuhan, Tuhan memanggil Musa lalu memberikan peraturan kepadanya. Peraturan itu harus dipatuhi oleh orang Israel. Apabila seseorang mempersembahkan binatang sebagai korban, dia boleh mempersembahkan lembu, domba, atau kambing. Korban ini harus dibakar sampai habis di atas mezbah gangsa. Jika dia mempersembahkan salah seekor lembunya sebagai korban untuk menyenangkan hati Tuhan, dia harus mempersembahkan lembu jantan yang tidak ada cacat. Dia harus membawa lembu itu ke pintu kemah Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada orang itu. Orang itu harus meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu, supaya persembahannya diterima oleh Tuhan sebagai korban untuk mengampunkan dosanya. Lembu jantan itu mesti disembelih di situ juga. Dan imam-imam keturunan Harun harus mempersembahkan darah lembu itu kepada Tuhan, lalu menyiramkan darah itu pada keempat-empat sisi mezbah yang terletak di hadapan pintu kemah Tuhan. Kemudian orang itu harus menguliti dan memotong lembu itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar dalam tema pengabdian. Dan subtema kita minggu ini secara khusus mengenai persembahan yang terbaik. Bila kita memberikan persembahan yang terbaik, itu bermaksud kita mengabdi kepada Tuhan. Dalam kitab Imamat yang sudah kita baca ini, Tuhan mahu supaya orang-orang Israel menyadari bahwa Allah itu suci, dan Tuhan mahu mengajar orang-orang Israel bagaimana mereka harus hidup dan beribadah kepada Allah, supaya mereka senantiasa mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Salah satu cara menjaga hubungan baik dengan Allah adalah melalui mereka memberikan persembahan korban yang terbaik. Melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dapat melihat bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada orang-orang Israel melalui Musa, supaya mereka memberikan persembahan korban yang terbaik kepada Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa persembahan korban yang terbaik, yaitu yang pertama, persembahan korban yang terbaik melalui bahan persembahan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, Tuhan memberikan ketetapan kepada orang-orang Israel bahwa ketika mereka mempersembahkan korban, binatang seharusnya daripada lembu atau domba atau kambing. Ini yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan mereka juga ketika mempersembahkan korban binatang, seharusnya dari binatang yang terbaik.
Maksudnya bukan dari binatang yang cacat. Tuhan tidak mau binatang yang dipersembahkan tidak sehat atau patah kakinya. Tuhan mau persembahan yang diberikan kepadanya dari binatang yang terbaik yang mereka miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa sekarang kita tidak lagi perlu mempersembahkan korban binatang, karena Tuhan Yesus sudah berkorban menebus kita dari dosa, sehingga kita tidak binasa sampai selama-lamanya. Kita boleh memiliki kehidupan yang kekal melalui iman, melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, kita harus memberikan respon kepada kasih dan kebaikan Tuhan melalui persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, yaitu apapun harta benda yang kita miliki, harta dan juga uang, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat yang kedua, di mana seorang balu memberikan persembahan dengan nilai yang kecil, tetapi di mata Tuhan Yesus, balu ini memberikan persembahan yang terbaik karena dia memberikan dari kekurangannya. Jadi kita juga boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui uang yang kita ada. Kita tidak memberikan sisa kepada Tuhan, tetapi kita memberikan yang terbaik. Yang kedua, kita belajar persembahan yang terbaik dapat dilihat melalui cara kita mempersembahkannya. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dapat melihat persembahan yang terbaik, yaitu orang-orang Israel yang hendak memberikan persembahan harus membawa korban persembahan mereka itu di pintu kemah Tuhan. Juga persembahan yang terbaik di mana orang yang mempersembahkan korban harus meletakkan tangan di atas kepala binatang yang dipersembahkan. Persembahan yang terbaik juga binatang itu harus disembelih di situ juga. Dan imam-imam harus mempersembahkan darah korban itu kepada Tuhan. Lalu menyiramkan darah itu pada keempat-empat sisi mezbah yang terletak di hadapan pintu kemah Tuhan. Dan ada banyak lagi ketetapan yang Tuhan berikan supaya orang-orang Israel boleh mempersembahkan korban yang terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, pastinya kita tidak perlu lagi memegang kepala binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Walau bagaimanapun kita sebagai anak-anak Tuhan masih dapat memberikan persembahan yang terbaik. Bagaimana kita dapat memberikan persembahan yang terbaik? Yaitu kita harus memberikan persembahan dengan ikhlas dan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Maksudnya kita mempersembahkan persembahan bukan supaya kita dipuji, tetapi dengan tulus kita mempersembahkan kepada Tuhan. Kita juga dapat memberikan persembahan yang terbaik melalui kita memberikan kepada Tuhan apa yang sudah kita tentukan. Kita memberikan persembahan apa yang sudah kita tetapkan. Kita memberikan apa yang patut kita berikan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik juga adalah kita
mempersembahkan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban yang berbau harum. Karunia yang kita ada, tenaga kita, masa kita berikan sebagai korban persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita yang terkenal orang berdosa di dalam Lukas 7 ayat 36 sehingga 50. Walaupun wanita ini terkenal sebagai orang yang berdosa, tetapi dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan hartanya kepada Tuhan Yesus melalui minyak wangi yang mahal. Dia memberikan hatinya kepada Yesus melalui air matanya yang membasahi kaki Yesus. Wanita ini juga memberikan penghormatan dengan mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Kita tahu rambut merupakan lambang kehormatan bagi seorang wanita. Bahkan wanita ini mengambil kedudukan sebagai hamba ketika dia mencium kaki Tuhan Yesus. Jadi wanita ini memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Hartanya, hatinya, bahkan seluruh hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita seharusnya memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak hanya memberikan harta yang kita ada, tetapi hidup kita persembahkan sebagai korban yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kita dan apapun yang kita miliki, supaya melalui semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kami bersyukur karena kami diberikan peluang untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Kami sekali lagi diingatkan bahwa kami seharusnya memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa belajar dan terus belajar, bahkan memberikan yang terbaik sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa supaya Tuhan kiranya yang memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati. Pekerjaan kami, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati gereja kami, pelayanan di dalam gereja kami, ekonomi gereja kami, para pemimpin yang ada di dalam gereja kami, supaya terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati negara kami, ekonomi negara kami, dan biarlah apapun cabaran kami sebagai warga negara Malaysia khususnya akan sentiasa berusaha untuk hidup harmoni, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.